Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Julpadli dari kelompok 5. Saya di sini sebagai selaku moderator yang memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Ya, selanjutnya saya akan menyebutkan nama-nama kelompok 5, yaitu yang pertama ada Elpa Amelia Hasanah, Pekihan Tandan Ramadan, saya sendiri Muhammad Julpadli, selanjutnya Nurmila Sari, Siti Rahmah, Siti Rahmatina. Ya, kepada kelompok dipersilakan menyampaikan materinya. Mana nih PPT-nya? Slide 2 pakai. Baik, saya Siti Rahma. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian model pembelajaran STAD. Model pembelajaran STAD atau Student Teams Achievement Divisions merupakan pembelajaran kooperatif yang di dalamnya ada beberapa kelompok kecil peserta didik dengan level kemampuan akademik yang berbeda-beda, saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Next. Selanjutnya ada pengertian model pembelajaran mind mapping. Mind mapping atau peta pikiran menurut Porter adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita untuk mengingat banyak informasi. Selanjutnya ada pengertian model pembelajaran debat. Model pembelajaran debat merupakan kegiatan adu pendapat atau argumen antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dengan mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Jadi pada model pembelajaran debat ini, siswa diajarkan untuk bisa mengutarakan pendapat mereka, namun harus berdasarkan bukti-bukti, serta siswa juga diajarkan untuk bagaimana caranya bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya, serta bisa saling menghormati pendapat satu sama lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Siapa lagi tuh kelebihan dan kekurangan? Langkah-langkah. Ya, saya Muhammad Julpadli akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah ketiga model pembelajaran. Yang pertama ada langkah-langkah model STAD, yaitu membentuk kelompok yang anggotanya sebanyak 4 orang secara heterogen. Kedua, guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Yang keempat, guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. Yang kelima, memberi evaluasi. Yang keenam, kesimpulan. Yang langkah-langkah model mind mapping. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru mengemukakan konsep atau permasalahan. Yang ketiga, membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang. Yang keempat, tiap kelompok
menginventarisasi atau mencatat alternatif jawaban hasil diskusi. Yang kelima, tiap kelompok membaca hasil diskusi. Yang keenam, siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi bandingan. Model selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah model debat. Yang pertama, guru membagi dua kelompok peserta debat, yang satu pro dan yang lainnya kontra. Kedua, guru memberikan tugas. Yang ketiga, guru menunjukkan salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara saat itu ditanggapi. Yang keempat, siswa menyampaikan gagasannya. Yang kelima, guru menambahkan konsep atau ide. Yang keenam, guru mengajak siswa membuat kesimpulan atau rangkuman. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Fikihan Tandan Ramadan akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari ketiga model tersebut. Kelebihan model STAD ada banyak. Yang pertama, siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma dalam kelompok. Jadi siswa diajarkan untuk menaati peraturan yang ada dalam kelompok. Kemudian yang kedua, siswa aktif membantu dan motivasi semangat agar berhasil lama. Dan yang ketiga, siswa aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok. Jadi anggota kelompok saling memberikan motivasi. Yang terakhir, ada terjadi interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat. Kemudian ada kekurangan model STAD juga, yaitu sejumlah siswa mungkin banyak yang bingung karena belum terbiasa dengan pemberlakuan model seperti ini. Yang kedua, ada membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang ketiga, ada membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya guru tidak menggunakan pembelajaran tipe STAD ini. Kemudian, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan pembelajaran kooperatif STAD. Terakhir, menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Selanjutnya ada kelebihan dari model mind mapping. Pertama, ada meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu maupun kelompok. Kedua, ada memudahkan otak memahami dan menyerap informasi dengan cepat. Ketiga, memudahkan siswa mengingat. Keempat, ada memusatkan perhatian siswa. Yang kelima, ada menyenangkan bagi siswa. Yang keenam, mengaktifkan seluruh bagian otak. Lalu ada kekurangan model mind mapping. Di antaranya yaitu pertama, memerlukan banyak alat tulis seperti spidol ataupun bahan-bahan lainnya. Yang kedua, ada memerlukan latihan sehingga siswa belum terbiasa dan masih belum mahir menggunakan model mind mapping ini. Yang terakhir, ada memerlukan waktu relatif lama karena mind mapping membuat gambaran yang menggambarkan pembelajaran secara umum pada hari itu. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Normila Sari akan melanjutkan materi berikutnya mengenai kelebihan model pembelajaran debat. Jadi, menurut Istarani, tahun 2011, halaman 85, dalam Situmorang 2018, halaman 178, kelebihan model pembelajaran debat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan daya kritis berpikir siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat di depan orang banyak. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami pola pikir orang lain yang tidak sesuai dengannya. Yang keempat,
dapat menggali ide-ide atau gagasan-gagasan cemerlang dari siswa. Yang kelima, dapat melatih siswa hidup harmoni dengan orang berseberangan dengannya. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan dari model pembelajaran debat. Menurut Istarani, tahun 2011, halaman 85, dalam Situmorang 2018, halaman 178, kekurangan dari model pembelajaran debat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan dari topik yang dibicarakan kurang lengkap. Yang kedua, masalah yang diperdebatkan kurang esensial atau lari dari topik yang dibicarakan. Yang ketiga, perselisihan pendapat sering tidak berkesudahan. Yang keempat, dalam berbicara didominasi oleh beberapa orang saja. Maksudnya hanya siswa-siswa yang aktif. Nah, yang kelima, tumbuhnya sikap egois dari siswa. Yang keenam, sulit mengambil kesimpulan dari pembelajaran. Next. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran perpaduan dari ketiga model. Yang pertama, guru meminta kepada siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang secara heterogen. Yang kedua, guru membagi kelompok siswa menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Nah, yang ketiga, guru menyajikan materi pembelajaran. Yang keempat, guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh peserta didik. Yang kelima, semua kelompok mulai mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Yang keenam, tiap kelompok mencatat subkonsep atau alternatif jawaban hasil diskusi. Yang ketujuh, guru menunjuk salah satu anggota pro untuk berbicara di depan. Kemudian ditanggapi oleh kelompok yang kontra. Yang kedelapan, guru menuliskan kembali ide-ide dari setiap pembicaraan sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. Yang kesembilan, guru memberikan kuis ataupun pertanyaan kepada seluruh siswa. Nah, yang ke-10, guru memberikan evaluasi. Dan yang ke-11, guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkap. Yang ke-12, guru mengajak peserta didik membuat kesimpulan ataupun rangkuman. Yang ke-13, guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan sesuai dengan materi yang dibahas. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Baiklah, selanjutnya saya Elva Meliasana akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai tentang kelebihan dan kekurangan perpaduan dari ketiga model tersebut, dari model STAD, mind mapping, dan debat. Dari kelebihannya dulu ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan siswa tentang materi yang dipelajari. Yang kedua, terjadinya komunikasi di antara anggota kelompok dalam menemukan konsepsi yang benar. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kerja kelompok dan semangat kebersamaan di antara anggota kelompok tersebut. Yang keempat, menumbuhkan komunikasi yang efektif dan kompetisi di antara anggota kelompok. Dan yang kelima, adanya semangat kebersamaan dalam kelompok. Kemudian ada kekurangan dari perpaduan ketiga model tersebut. Yang pertama, ada alokasi waktu yang kurang mencukupi. Yang kedua, guru mengalami kesulitan dalam menciptakan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, siswa kurang bekerja sama dan adanya dominasi dari siswa yang pandai. Yang keempat, butuh waktu yang lama. Yang kelima, guru dan siswa belum terbiasa menggunakan pembelajaran. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Ya, perkenalkan nama saya Siti Rahmatina, akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Situ ada kendala dalam menjalankan model pembelajaran STAD, mind mapping, dan debat. Yang pertama adalah kendala model STAD,
Yang A, beberapa siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran karena kurang begitu mengerti dengan model pembelajaran yang diterapkan. Yang kedua, siswa kesulitan untuk menyatukan pendapat ketika berdiskusi sehingga belum bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam tim, siswa dapat bekerja sama dengan saling berdiskusi, bertukar pendapat mengenai materi yang telah disampaikan guru. Perbedaan pendapat pun seringkali terjadi, sehingga menimbulkan keraguan dalam menjawab kuis nantinya. Yang ketiga, siswa masih ragu dan takut untuk mengemukakan pendapat pada saat diskusi. Siswa yang kurang aktif bukan berarti ia tidak memiliki gagasan, karena perasaan takut salah untuk mengutarakan pendapat seringkali menghantui siswa tersebut, walaupun hanya dengan sesama anggota timnya. Yang ketiga, siswa masih ragu dan takut untuk Yang keempat, guru masih kekurangan waktu dalam mengimplementasikan model. Dalam pengimplementasian model pembelajaran STAT berlangsung lama karena memang model STAT ini memiliki langkah-langkah yang harus dijalankan itu tidak sedikit. Ya, yang selanjutnya adalah kendala model pembelajaran mind mapping. Dalam membuat mind map diperlukan kreativitas sehingga tercipta mind map yang warna-warni dan menggunakan banyak gambar dan simbol agar terlihat menarik. Selain itu, pembentukan tim memungkinkan siswa melakukan pembicaraan di luar materi sehingga kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu, kendala dalam pelaksanaan pembelajaran seperti siswa yang kurang memiliki motivasi untuk belajar dan kendala dalam melaksanakan model pembelajaran problem solving dengan mind mapping. Yang ketiga, next. Ya, yang ketiga ada kendala model pembelajaran debat. Yang pertama, pengetahuan awal siswa terhadap materi PKN yang kurang. Siswa perlu memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan materi pelajaran. Jika pengetahuan tentang materi terkait masih belum memadai, maka kemungkinan besar siswa akan kalah dalam beradu pendapat dengan lawannya. Yang kedua, pembelajaran diskusi debat berbantuan teknik intermediate response memerlukan waktu yang lama. Teknik ini menumbuhkan suasana terbuka sehingga semua siswa dapat mengajukan berbagai pendapatnya secara bebas. Hal ini memungkinkan terjadinya pembahasan yang terlalu luas dari materi yang sedang dibahas. Yang ketiga, pemecahan kasus pro kontra membutuhkan kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak semua siswa mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, sehingga model yang satu ini merupakan problem bagi siswa yang kemampuan intelektualnya masih rendah, sehingga siswa yang harus memberikan tawaran argumen yang kreatif sebagai solusi pemecahan masalah yang benar-benar bermakna. Yang keempat, tidak semua materi pelajaran dapat diajarkan dengan diskusi debat. Materi pelajaran yang bersifat kaku atau tidak bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman tentu tidak bisa dijadikan bahan debat. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu menyesuaikan materi dan menghubungkannya dengan kasus-kasus yang mengandung pro kontra sehingga siswa bisa terbiasa dalam menyelesaikan masalah dengan menimbang dari sisi positif maupun sisi negatifnya. Yang kelima, jumlah siswa yang banyak berpengaruh terhadap penerapan teknik intermediate response, terutama dalam hal pemanfaatan waktu. Nah, semakin banyak jumlah siswa, maka semakin banyak pula jumlah suara yang harus didengar. Nah, guru dituntut untuk bisa mengkondisikan antara siswa yang sudah menunjukkan keaktifan dengan siswa yang belum aktif
untuk diberikan penerapan teknik. Ya, sekian itu saja dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya akan membuka 3 orang penanya. Yang ingin bertanya silakan sebutkan nama, nomor absen, dan dari kelompok mana. Ya, dipersilakan pada para pada saudara Napis. Langsung aneh. Yes. Langsung apa? Ya, langsung. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis dari kelompok 7, nomor absen 36. Saya ingin bertanya, mengapa di dalam penerapan model debat pada proses pembelajaran sering terjadi perselisihan pendapat antar kelompok? Ya, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Ya, pada kelompok apakah sudah jelas pertanyaan dari saudara Napis? Ya, sepertinya sudah jelas. Kepada saudari Ayu, dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustina, nomor absen 47. Pertanyaan saya adalah berikan alasan mengapa kelompok kalian memilih kombinasi ketiga model pembelajaran yang tadi. Ya, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada saudari Ayu. Pertanyaan selanjutnya kepada saudara Wijaya, dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya Septiandi. Cek. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya Septiandi, nomor absen 15. Saya ingin bertanya, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dari model pembelajaran STAD, mind mapping, dan debat. Ya, itu saja. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada saudara Wijaya Septiandi. Selanjutnya berikan waktu kepada kelompok untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya. Ya, kepada kelompok, apakah sudah siap menjawab pertanyaan dari para audiens? Halo kelompok.
Iya, saya Fikihan Tandan Ramadan akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ayu Agustina. Apa alasan kelompok memilih perpaduan ketiga model tersebut? Baik, yang pertama alasan kami adalah setiap model tersebut memiliki karakteristik masing-masing dan ketiga model tersebut mampu saling melengkapi, mengisi kekurangan di dalam setiap model tersebut. Jadi cocok digunakan dalam pembelajaran, khususnya di dalam pembelajaran kelas tinggi. Contohnya, apabila kita membagi kelompok dengan menggunakan model STAD, kita membagi kelompok dengan kelompok kecil yang bersifat heterogen. Kemudian di dalam kelompok tadi kita memberikan tugas dan guru memberikan atau menyodorkan suatu permasalahan. Kemudian model debatlah yang mengisi pembelajaran di dalam model tersebut. Jadi setelah siswa dan para guru mengemukakan pendapatnya tentang masalah yang telah disodorkan oleh guru tadi dan membacakan hasil dan simbolnya, di akhir setiap kelompok membuat rangkuman. Rangkumannya ini berupa model mind mapping. Jadi bukan berupa hanya tulisan, jadi berupa mind mapping. Kelompok membuat mind mapping itu. Dan ini juga ketiga model ini sesuai dengan kurikulum K13 karena dapat meningkatkan kerjasama, kreativitas, dan berpikir tingkat tinggi. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih kepada Saudara Fakih. Selanjutnya kepada kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, dipersilahkan kepada Siti Rahma. Perkenalkan, saya Siti Rahma. Sini saya akan menambahkan jawaban dari Fakih tadi. Kenapa kami memilih model-model pembelajaran ini? Karena menurut kami juga model-model pembelajaran ini adalah model yang bisa menjadikan peserta didik kita menjadi lebih aktif dalam kelas. Selain itu, model-model ini juga merupakan model-model yang unik dan menarik karena jarang digunakan oleh guru pada saat berada di lapangan. Meskipun peserta didik yang kita ajarkan adalah anak-anak SD, namun menurut saya tidak ada salahnya kalau kita menggunakan model-model pembelajaran ini. Terlebih lagi untuk model pembelajaran debat. Kalau dilihat, debat ini memang merupakan model yang agak berat dan sedikit menantang kalau misalnya kita aplikasikan di anak SD. Tapi tentunya di saat pengaplikasiannya juga harus tetap pada pengawasan dan bimbingan oleh guru. Jadi juga untuk pembelajaran debat ini juga kita bisa mengaplikasikan untuk kelas-kelas tinggi saja. Jadi dengan model-model ini kita bisa melatih peserta didik untuk berani berpendapat sejak kecil, untuk tanggung jawab pendapatnya serta saling menghargai pendapat satu sama lain. Demikian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Siti Rahma. Kepada kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, sepertinya tidak ada. Bagaimana kepada Saudari Ayu Agustina? Apakah sudah jelas jawaban dari kelompok? Ya, jelas sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kepada kelompok, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan selanjutnya? Dipersilakan. Ya, dipersilakan sama
Siti Rahmatina untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Wijaya Septiandi. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dari model pembelajaran START, debat, dan mind mapping? Yang pertama, solusi untuk mengatasi kendala START adalah yang pertama, memberikan keyakinan kepada siswa bahwa nantinya proses pembelajaran akan berlangsung menyenangkan karena akan diberikan hadiah atau penghargaan bagi kelompok yang memiliki skor rata-rata paling tinggi. Yang kedua, guru perlu menyampaikan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat dalam sesama anggota tim, maka capailah kesepakatan dengan cara mengambil pendapat yang paling dominan demi menghemat waktu, namun tetap menghargai pendapat yang lain. Yang ketiga, guru perlu memberikan semangat dan motivasi bagi bahwa setiap orang berhak secara bebas untuk berpendapat tanpa ada yang menghalanginya. Nah, ini guru tujukan kepada siswa yang kurang percaya diri. Yang keempat, guru perlu memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya dan selalu mengingatkan sisa waktu. Misalnya, batas waktu dalam berdiskusi dengan sesama anggota tim 10 menit dan menjawab kuis 15 menit. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi kendala modal mind mapping, yaitu guru perlu menyampaikan bahwa yang lebih utama atau yang lebih dahulu dikerjakan adalah membuat tulisan jawaban, baru kemudian bisa diberi hiasan semenarik mungkin. Nah, hal ini bertujuan agar siswa tidak terpakai hanya untuk menghiasi mind map, karena yang utama adalah tulisan jawabannya. Selanjutnya, mengatasi kendala model debat. Yang pertama, siswa yang mampu beradu pendapat dengan baik menjadi inspirasi bagi siswa lainnya. Nah, guru hendaknya meyakinkan bahwa setiap siswa lebih banyak untuk mendengarkan dan menyimak agar mampu menyampaikan argumen dengan bahasa yang baik. Yang kedua, apabila pembahasan sudah dirasa terlalu luas, maka guru dapat mengingatkan untuk kembali kepada pokok bahasan awal. Yang ketiga, kemampuan intelektual dapat diasah dengan lebih banyak membaca buku, berita, dan hal positif lainnya. Nah, guru dapat memberikan motivasi kepada siswa yang intelektualnya masih kurang. Yang keempat, guru hendaknya memilih topik bahasan yang ringan saja, sehingga tetap dapat dijangkau oleh penalaran siswa sesuai usia atau tingkatannya. Yang kelima, guru dapat memberikan batasan seberapa banyak jatah untuk berbicara bagi setiap siswa. Nah, dengan begini, kesempatan untuk berbicara menjadi lebih merata. Nah, ini berlaku untuk suatu kelas yang terdapat banyak siswa. Ya, demikian penjelasan dari saya. Saya akan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Siti Rahmatina. Kepada kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Ya, izin moderator menambahkan. Saya Ya, Fikihan Tan dan silakan. Ramadan dari kelompok akan menambahkan jawaban dari jawaban teman saya. Tadi Siti Rahmatina sudah menjelaskan secara rinci solusi-solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Di sini saya ingin memberikan solusi secara umum. Ada dua. Yang pertama, seorang guru itu harus terampil dan cermat melihat objek pembelajaran atau siswa.
Jadi kita lihat dulu siswa ini mampu atau tidak melaksanakan ketiga model tersebut. Karena model ini cukup berat dan harus digunakan di dalam kelas tinggi, tidak dianjurkan digunakan dalam kelas rendah. Kedua, seorang guru harus melihat bahan ajar atau materi pelajaran yang sesuai dengan ketiga model tersebut. Tidak semua mata pelajaran atau semua tema dapat digunakan untuk menggunakan ketiga perpaduan model tersebut. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada saudara Pakih. Kepada kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan? Kelompok, apakah sudah cukup? Ya, mungkin sepertinya tidak ada. Kepada para audiens, apakah ada yang menambahkan? Kepada para audiens, apakah ada yang menambahkan? Ya, saya rasa tidak ada. Kepada saudara Wijaya, apakah sudah jelas jawaban dari kelompok? Ya, alhamdulillah sudah jelas. Ya. Ya, terima kasih pada saudara Wijaya. Kepada kelompok dipersilakan menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Nafis mengenai di dalam penerapan model debat pada proses pembelajaran sering terjadi perselisihan pendapat antar kelompok. Jadi menurut saya perselisihan pendapat antar kelompok di dalam model pembelajaran debat itu sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai suatu masalah yang ditanggapi dan juga ego yang tinggi dari masing-masing kelompok untuk mempertahankan pendapatnya kepada kelompok lain. Oleh karena itu perlu dibicarakan cara untuk mendapatkan suatu pemecahan masalahnya. Menurut saya hal ini mungkin dapat diatasi dengan cara kedua kelompok saling bertukar pandangan ataupun pemikiran mengenai masalah tersebut. Nah, yang kedua, mungkin kedua kelompok dapat saling menghormati dan menghargai pendapat dari kelompok lain. Yang ketiga, tidak mencela ataupun merendahkan pendapat dari orang lain agar perselisihan itu tidak terjadi. Nah, mungkin hanya itu jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Mila. Kepada kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya. Dipersilakan kepada saudari Pak. Ya, baiklah, saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari teman saya tadi dari pertanyaan saudara Nafis. Menurut saya, karena dalam pembelajaran dengan model debat memang dengan pembentukan dua kelompok, yang satu kelompok pro
atau yang setuju, dan satunya lagi kelompok kontra atau yang tidak setuju. Kedua kelompok ini duduk berhadapan dan saling beradu argumentasi dalam mengemukakan pendapat mereka untuk meyakinkan siswa lawan bicaranya atau kelompok lain bahwa yang dikemukakannya adalah benar. Maka adu argumentasi tidak jarang sering terjadi dalam model pembelajaran debat ini dan merupakan keharusan yang harus dilakukan setiap siswa dari masing-masing kelompok. Jadi kemampuan untuk menyampaikan pendapat ini memang sangat diperlukan dalam model pembelajaran debat. Tapi dalam model pembelajaran debat ini ada suatu peraturan atau keharusan bagi masing-masing kelompok untuk menyampaikan alasannya mengapa kelompoknya setuju atau tidak setuju dengan suatu permasalahan. Dengan kata lain, tidak dibenarkan bagi suatu kelompok untuk mengatakan setuju atau tidak jika tidak disertai dengan argumentasi atau alasan mengapa mereka setuju atau tidak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan model pembelajaran debat ini sangat diperlukan seorang guru sebagai pembimbing untuk mengendalikan keadaan kelas, karena apabila sudah terjadi perdebatan setiap kelompok, tidak ada yang mau mengalah, dan semakin lama perdebatan akan semakin panas, sehingga kehadiran seorang pembimbing sangat diperlukan. Siswa yang dilatih mengutarakan pendapat atau pemikirannya dan bagaimana mempertahankan pendapatnya dengan alasan-alasan yang logis tentunya dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan berarti siswa diajak saling bermusuhan, melainkan siswa belajar bagaimana menghargai adanya perbedaan juga, yang diharuskan bagi para peserta debat untuk tidak diperkenankan menggunakan kata-kata yang kasar atau tidak baik, agar siswa terlatih untuk mengemukakan pendapatnya atau berbicara dengan baik dan teratur. Ya, baik, itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari Saudara Elva. Selanjutnya kelompok apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, sepertinya tidak ada. Kepada para audiens, apakah ada yang ingin menambahkan? Dia mau menambahkan. Ya, dipersilakan kepada saudari dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Zentias, nomor absen 3. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok mengenai pertanyaan saudara Nafis tentang alasan kenapa di dalam penerapan model debat sering terjadi perselisihan antar kelompok, pendapat antar kelompok. Yang pertama, saya setuju dengan jawaban dari kelompok bahwasanya model debat ini memang dirancang agar di dalam kelas itu ada dua opsi. Yang pertama yaitu yang pro dan yang kontra. Nah, ke model debat ini memang ditujukan agar peserta didik mampu berpikir kritis untuk membuat alasan yang sekiranya nanti mendukung masalah yang diadakan di dalam kelas tersebut. Kemudian ketika mereka sudah beradu argumen atau beradu pendapat, tetapi ketika pendapat itu meluas, maka ada waktu di mana guru untuk membatasi tentang perdebatan tersebut, seperti yang dijelaskan oleh kelompok tadi. Oleh karenanya, kalau dibilang kenapa ada perselisihan pendapat, ya karena memang model debat memang dirancang untuk seperti itu, di mana tujuannya untuk melatih siswa agar mereka mampu dan berani untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Dia Ajeng. Kepada para audiens, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya. Persilakan pada saudari Habibah. Ya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Habibah, nomor absen 46 dari kelompok 3. Saya ingin sedikit menambahkan terkait dengan pertanyaan saudara Nafis yang telah dijawab oleh kelompok beserta audiens tadi. Saya sangat setuju sekali apa yang diutarakan kelompok dan saudari dia tadi. Namun menurut saya sendiri, agar memperkecil perselisihan tersebut, agar perselisihan tersebut tidak terlalu besar, hal yang dapat kita lakukan adalah sebelum kita mulai perdebatan di awal, maka kita perlu membuat peraturan seperti harus berbicara dengan lemah lembut, gunakan kata ganti yang tepat, tidak boleh memakai kata aku, harus diganti dengan kata saya, agar proses perdebatan itu terlihat lebih adem ayem dan lebih sopan. Selanjutnya,
kita juga harus memberikan waktu kepada peserta didik agar waktu perdebatan tuh berjalan dengan lancar dan tidak molor. Jadi tidak itu saja yang berbicara. Jadi harus dibagi waktunya. Yang selanjutnya adalah Yang selanjutnya ada selalu tanamkan kepada peserta didik bahwa kita itu bukan menyerang pendapatnya, tapi bukan menyerang orangnya, tapi menyerang pendapatnya. Kita tidak setuju pada pendapatnya, bukan pada orangnya. Jadi murid itu tidak membenci orangnya, bukan tidak suka dengan orangnya, tapi tidak suka atau tidak setuju dengan pendapatnya. Jadi murid kita tidak mudah terbawa emosi dan tidak mudah baper. Lalu tanamkan juga konsep mengalah untuk menang. Jadi misalnya ada yang pendapatnya kurang disetujui oleh temannya atau apapun hal yang berkaitan dengan hal itu, maka kita sebagai guru harus menanamkan mengalah untuk menang tadi. Jadi jika pendapatnya tidak disetujui, maka kita harus memotivasi peserta didik kita agar terus lebih giat belajar dan mencari sumber referensi-referensi lain agar di kemudian hari pendapatnya tersebut dapat disepakati atau disetujui oleh semua orang. Dan seperti yang kita tahu bahwa tanamkan juga kepada peserta didik bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda, maka harus saling menghargai setiap perbedaan pendapat tersebut. Ya mungkin itu yang saya ingin tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Habibah. Kepada para audiens yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, sepertinya tidak ada. Kepada saudara Napis, apakah sudah jelas jawaban dari kelompok dan teman-teman? Alhamdulillah jelas. Ya, terima kasih pada saudara Napis. Ya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah presentasi pada hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri presentasi hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. 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 Ya, saya selaku moderator izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudahkah, Jay?